Yo, Sobat Pop Culture, enthusiast. Buat kalian, pecinta seri high fantasy abad pertengahan kayak The Lord of the Rings, pasti udah nggak asing lagi sama sosok Sauron, The Dark Lord. Dialah dalang di balik terciptanya One Ring. Sosok yang bikin seluruh Middle-earth gemetaran. Cuma dengan dengar namanya doang. Tapi tahukah kalian di balik kekuasaannya? Kalau di semesta aslinya, Sauron itu sebenarnya cuma kacung doang. Ya, kalian nggak salah dengar. Dia itu cuma pelayan setia dari entitas kegelapan lain yang jauh lebih purba, lebih gede, dan jauh lebih mengerikan. Loh, kok bisa? Emang ada yang lebih kuat dari Sauron? Nah, makanya simak penjelasan video ini sampai habis. Karena kita bakal bedah tuntas asal-usul Sauron sebelum dia jadi Dark Lord. Sebelum dikenal sebagai monster berarmor duri-duri atau mata satu yang menyala-nyala. Sauron udah hidup ribuan tahun di Middle-earth. Asal-usulnya bermula jauh sebelum zaman pertama dimulai. Sauron ini aslinya bukan monster jahat sejak lahir. Dia terlahir sebagai salah satu dari ras Maiar. Buat yang belum tahu, di semesta J.R. Tolkien, tingkat teratas makhluk ciptaan itu disebut Ainur, yang terbagi jadi dua. Valar, semacam dewa besar, dan Maiar, semacam malaikat atau dewa pelayan. Jadi, dari lahir pun, dia emang udah makhluk abadi, guys. Nah, nama asli Sauron saat itu adalah Mairon, yang artinya yang mengagumkan. Di masa-masa awal itu, Mairon mengabdi kepada salah satu Valar bernama All the Smith, sang dewa penempa dan arsitek bumi, di bawah bimbingan All. Di bawah bimbingan All, Mairon belajar banyak banget tentang ilmu keahlian tangan, struktur, arsitektur, dan cara menempa logam atau benda kerajinan lainnya. Dia dikenal sangat jenius, perfeksionis, dan suka dengan segala sesuatu yang teratur dan rapi. Julukannya saat itu adalah The Blacksmith. Tapi, sifat perfeksionisnya ini justru jadi bumerang yang dimanfaatin sama kegelapan. Hingga tibalah momen di mana Dark Lord pertama di alam semesta yang bernama Melkor, atau nantinya dijuluki Morgos, mulai bikin kekacauan. Melkor ini adalah Ainur terkuat yang berkhianat. Jadi, Melkor melihat potensi besar di dalam diri Mairon. Dia tahu, Mairon suka keteraturan dan kekuatan untuk mengatur sesuatu. Akhirnya, Melkor menghasut Mairon. Melkor menjanjikan, kalau Mairon mau bergabung, dia bakal dikasih kekuasaan dan kebebasan mutlak buat mewujudkan obsesinya tentang keteraturan di Middle-earth tanpa dikekang oleh Valar lain. Mairon pun termakan hasutan itu. Dia berkhianat dari All dan jadi mata-mata Melkor sampai akhirnya resmi jadi pengikut setianya. Sejak kejatuhannya ke dalam kegelapan inilah nama dia diubah oleh para elf menjadi Sauron, yang artinya yang dibenci atau yang menjijikkan di bawah bimbingan Morgos. Sauron nggak cuma belajar politik, tapi dia juga menerima kekuatan dark arts magic tingkat tinggi. Gabungan antara ilmu nempa dari All dan sihir hitam dari Morgos. Bikin Sauron jadi sosok yang luar biasa, berbahaya. Dia bisa menciptakan benteng-benteng pertahanan yang super kokoh dan menciptakan item-item magis yang mengerikan. Meskipun Sauron hebat, kita harus ingat status dia di hadapan Morgos. Dia tetap seorang pion atau kacung utamanya. Soalnya, pasukan Morgos itu isinya makhluk-makhluk tingkat bencana alam semua, guys. Morgos emang sengaja bikin pasukan elit. Di luar pasukan orc yang biasa aja. Berikut kita absen pasukan elit Morgos. Beberapa di antaranya. Pertama, ada Balrogs, iblis api purba yang sempat kalian lihat di film The Fellowship of the Ring, yang ngelawan Gandalf dan seri The Hobbit. Kedua,
Ada Glaurung, bapak dari segala naga yang punya kemampuan sihir hipnotis yang bisa bikin korbannya gila. Dan yang paling gila, ada Anklagon di Black, naga purba bersayap, yang gedenya segede gunung. Pas dia mati, jatuh dari langit aja. Bangkainya bisa ngehancurin pegunungan Sengrodrim. Nah, di antara monster-monster petarung berbadan gede itu, posisi Sauron itu spesial. Dia nggak cuma ngandelin otot, tapi otak. Sauron dikenal karena kecerdasan di atas rata-rata dan daya tipu muslihatnya yang luar biasa. Udah kayak dajalnya Middle-earth lah intinya. Karena kelicikannya ini, Sauron dipercaya Morgos buat naik pangkat jadi jenderal utama. Sekaligus tangan kanan kepercayaannya untuk memimpin Angban atau benteng pertahanan Morgos. Dalam perang kosmik bernama War of Wrath, Morgos ditangkap oleh para Valar dan dibuang ke dimensi hampa udara atau The Void buat selamanya. Singkat cerita, zaman pertama berakhir dengan kekalahan telak Morgos. Tapi, apakah kejahatan selesai? Tentu enggak. Sebagai kacung paling setia, Sauron melarikan diri dan ngelanjutin misi tuannya buat menguasai Middle-earth di bawah tirani kegelapan pada zaman kedua dan ketiga. Disinilah Sauron mulai memakai keahlian manipulasi dan ilmu menempanya secara maksimal demi menipu ras-ras di Middle-earth. Sauron sering banget gonta-ganti wujud dan nama. Dia pernah menyamar jadi Anatar, The Lord of Gifts, sosok spiritual yang tampan dan bijaksana, untuk menipu para elf agar mau menciptakan cincin kekuasaan yang kita lihat di serial The Rings of Power. Kita juga diperkenalkan sama wujud samarannya sebagai Halbrand. Sampai akhirnya, dia nempa One Ring atau cincin kekuasaan miliknya sendiri di Mount Doom buat mengontrol semua cincin tersebut. Jadi, meskipun statusnya dimulai dari seorang kacung, loyalitas dan kecerdasan, Sauron berhasil bikin dia naik kelas dari seorang pelayan menjadi the next Dark Lord yang meneruskan warisan kegelapan Morgos. Begitulah kisah tragis, sekaligus ngeri, dari sang Sauron alias Miron, alias Anatar, alias Halbrand, si mantan penempa yang berubah jadi perwujudan teror di Middle-earth. Kira-kira kalian tertarik nggak nih buat kita bahas sosok majikannya, si Melkor atau Morgos, sang Dark Lord pertama yang kekuatannya jauh lebih nggak ngotak lagi. Kalau rame, kita bakal bikinin video khususnya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini. Dukung kami juga dengan cara follow sosial media kita di bawah untuk konten-konten seru seputar pop culture lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay cultured. Bye-bye.